Kita akan lanjutkan perbincangan. Dr. Faris, dibukanya ataupun rencananya dibuka kembali tempat-tempat ibadah ini merupakan angin segar atau berita baik buat kita semua. Tapi kemudian yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian ini menjadi malah tempat ataupun penyebab klaster baru itu kan. Nah, lalu apa yang harus dipersiapkan betul oleh tempat ibadah dan apa yang harus disiapkan juga oleh calon jamaah ke sana? Ya, terima kasih. Jadi terus terang memang sampai hari ini rumah ibadah adalah memainkan peranan yang penting dalam mencegah tambahan kasus baru karena mereka melakukan pembatasan. Dan tentu saja kita dokter berdebar-debar ya bagaimana hasil dari relaksasi di rumah ibadah ini. Yang jelas sekarang memang surat edaran ini telah dikeluarkan dan MUI juga mengeluarkan fatwa. Nah, pada akhirnya memang semua anggota jamaah itu harus benar-benar sadar terhadap PHBS karena sudah ada catatan, misalnya ada masjid yang melakukan sholat Jumat, tetapi misalnya jamaahnya tidak mengenakan masker, kemudian tidak melakukan distancing ya. Jadi tentu saja ini PR besar ya di tengah upaya kita untuk menahan laju pertambahan angka kasus baru di COVID ini ya. Jadi PR-nya masih banyak ya. Satu, edukasi kita harus lebih masif ya. Dan kita harus sadar bahwa catatan lainnya tentang bagaimana nantinya surat bebas atau aman dari COVID ini akan dikeluarkan. Pertimbangannya apa? Apakah akan dilakukan PCR atau apakah akan dilakukan rapid test ke jamaah yang rutin di rumah ibadah tersebut gitu ya. Karena kan kita benar-benar berhadapan dengan penyakit yang karakter dasarnya itu adalah mayoritas penderita bahkan saking tidak gejala ringannya dia tidak sadar bahwa dia adalah pembawa virus. Gitu. Dan ini kan berarti dengan relaksasi ini berarti membuka resiko untuk terjadinya stealth transmission. Jadi virus yang bertransmisi dia beredar di bawah radar karena ditularkan oleh orang-orang anggota jamaah yang tidak mengejala. Baik, langsung menyambung mungkin pertanyaan dari Dr. Faris, Pak Farul Rozi. Ini kalau kita lihat tadi mungkin ada satu kekhawatiran juga ataupun hal yang harus diperhatikan. Apakah kemudian nanti ketika masjid ataupun berbagai macam tempat ibadah ini sudah dibuka, apakah akan ada rencana untuk melakukan PCR ataupun swab test tadi ataupun rapid test secara rutin kepada tempat-tempat ibadah tersebut? Itu memang programnya gugus tugas lah ya kalau memang ada rencana seperti itu. Tapi nggak usah dibebankan ke pengurus masjid lah, pengurus rumah ibadah. Kecuali rumah ibadah yang besar, dia tentu berkemampuan. Tapi kalau rumah ibadah kecil, harus ada PCR, harus ada itu, dia nggak jadi buka. Atau dia buka sendiri tanpa peduli. Jadi memang kalau mau ideal banget ya susah. Tapi saya meyakinkan begini, terutama rumah-rumah ibadah yang ada tingkat RT, RW gitu ya. Kalau di situ ada kasus, pasti dia nggak akan berani mengajukan untuk buka. Karena sama dengan dia membunuh warga-warganya di situ, membahayakan warga di situ. Dan juga pasti warga tahu. Sehingga saya katakan salah satu kewajiban masyarakat adalah yakinkan bahwa rumah ibadah yang dia datanginya punya surat keterangan aman COVID, kemudian yakinkan dirinya sendiri sehat, dan yakinkan rumah ibadah pengurus itu menyiapkan taat pada penerapan protokol kesehatan. Kalau enggak, dia juga mengatakan, wah pengurus nggak mau kami ini, sholat di sinilah. Kalau Anda tidak melakukan ini. Jadi betul-betul kita dorong semua orang berpartisipasi. Sehingga saya dan teman-teman sepakat untuk membuat tagline disiplin di rumah ibadah mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID. Jadi kembali disiplin di rumah ibadah menjadi titik tolak yang paling utama untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID. Dan itu bisa dibangun bersama-sama antara pengurus dengan masyarakatnya. Gitu. Baik, kita juga sudah terhubung tentunya, sudah bergabung bersama kita Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI yang juga merupakan juru bicara Satgas COVID MUI. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri dan pemirsa TV One dimanapun berada. Baik, tadi sebelum Pak Kiai bergabung, Pak Farul Rozi sudah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan surat aman ataupun bebas COVID ini bagi tempat-tempat ibadah, ini rasanya mudah kok. Hanya tinggal pengurus kemudian mengajukan dan juga memberikan jaminan bahwa protokol kesehatan bisa berlangsung di sana. Kemudian nanti untuk bisa memastikan daerah tersebut ini bebas dari COVID, ini akan menjadi tugas dari pihak gugus tugas wilayah setempat. Pak Kiai sendiri bagaimana melihatnya alur ataupun prosedur dari pengajuan untuk bisa mendapatkan surat bebas COVID ini bagi tempat-tempat ibadah? Ya, saya yang pertama atas nama
Satgas COVID-19 MUI mengapresiasi terhadap surat edaran dari Menteri Agama yang tanggap terhadap rasa keagamaan dan umat, di mana umat rindu kepada rumah-rumah ibadah, dan itu ditanggapi dengan baik sebelum memang pasar, sarana-sarana sosial dibuka secara bebas. Tetapi sekali lagi, dibuka ini bukan berarti kita aman, karena ngelihat kurva dari penyebaran COVID-19 terus naik, bukan menurun, apalagi sampai 0 ya. Jadi sebenarnya ini karena kita tidak bisa lagi hanya melawan dengan di rumah tanpa produktivitas, maka kita terpaksa harus produktivitas dengan kehidupan yang awalnya tidak normal, kita menjadikan normal. Seperti halnya physical distancing, ini awalnya nggak normal, tapi demi menghindar COVID-19 menjadi normal. Begitu juga menggunakan masker, dan seterusnya dari protokol kesehatan itu. Nah, memang di dalam izin ini, saya memahaminya bagaimana pemerintah ingin melakukan perlindungan kepada umat agar tidak menularkan dari satu jamaah kepada jamaah yang lain. Namun, mungkin barangkali ada yang sedikit kita ini yang tidak biasa administrasi akan merepotkan, dan kebiasaan umat kita yang perlu mendapatkan edukasi dan pencerahan yang lebih utuh. Contoh umpamanya ketika Pak Menteri menyebut dengan penjenjangan. Saya yang tahu penjenjangan itu model masjid seperti masjid pemerintah, ada masjid jami, masjid agung. Tapi masjid masyarakat yang dibangun sendiri oleh masyarakat yang gotong royong, gimana bisa mengklasifikasikan tuh kelas RT, kelas RW, kelas kecamatan, kelas kabupaten, kota, dan kelas selanjutnya? Yang biasanya mereka tuh bangun aja soal kelasnya, mereka tidak pernah ada strata seperti struktur pemerintah yang tadi disampaikan Pak Menteri. Tetapi itu mungkin nanti bisa disederhanakan dengan saling pemahaman. Tetapi penjenjangan rumah ibadah itu saya belum menemukan pada tingkat masyarakat. Tetapi masjid pemerintah seperti Istiqlal, seperti Masjid Agung, itu memang ya. Jadi tipologi rumah ibadah kalau di dalam Islam itu mungkin kalau saya sederhanakan menjadi 3 tipologi. Yang pertama tipologi seperti struktur tadi yang dibangun oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah seperti Masjid Istiqlal, Masjid Agung itu. Ada rumah ibadah yang itu dibangun oleh masyarakat secara umum. Itu mereka independen membangun sendiri dan juga membiayai sendiri seluruh aktivitasnya. Dan itu tidak ada jenjangnya, tidak ada jenjang tadi dari tingkat kecamatan, RT, RW, kelurahan, tidak ada. Mungkin ya hanya ada yang di kampung, ada yang di tempat ramai, ada yang tidak. Ya, ada yang lagi rumah ibadah yang dibangun oleh lembaga tertentu atau oleh institusi tertentu, seperti rumah ibadah yang ada di pesantren. Itu berbeda lagi dengan tempat ibadah di tempat umum. Atau rumah ibadah yang berada di perkantoran, seperti halnya ketika Jumatan dilaksanakan auditorium sebagai tempat ibadah. Nah, klasifikasi ini menurut saya masih kurang lengkap dari edaran itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Nanti kita juga akan dapatkan tanggapan dari Pak Menteri Agama, tapi setelah jeda berikut ini kita masih akan rehat sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali.